Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Reski Pujiawan dengan NIM F1G1211015. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang software recruitment specification. Nah, jadi di sini saya membuat sebuah sistem yaitu Yoko atau Youth Counselor. Oke, kita lanjut. Eh, Tujuan penulisan dari SRS ini yaitu adalah memberikan panduan yang jelas dan komprehensif kepada tim pengembang dan pemangku kepentingan terkait. Nah, jadi selain itu, dokumen SRS ini akan menetapkan persyaratan fungsional secara terperinci untuk fitur dan fungsi aplikasinya. Oke, kita lanjut ke apa saja sih audiens yang dituju dan pembaca yang disarankan. Jadi, audiens yang dituju, yang pertama itu ada tim pengembang. Kenapa tim pengembang? Di sini karena mereka akan menggunakan dokumen ini sebagai panduan untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan aplikasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Yang kedua di sini ada pemangku kepentingan internal. Jadi, mengapa ada mereka? Di sini pemangku kepentingan internal itu mencakupi manajer proyek, pemilik produk, analis bisnis, dan tim pengujian internal. Nah, pembaca yang disarankan di sini yang pertama ada tim pengembang. Tim pengembang itu terdiri dari perancangan UI UX, pengembang front end dan back end, serta pengembang database. Gitu. Terus yang pemangku kepentingan internal itu ada seperti manajer proyek, pemilik produk, analis bisnis, dan tim pengujian internal. Yang ketiga di sini ada pemangku kepentingan eksternal, yaitu seperti mitra konselingnya, pihak berwenang, atau pemuda yang menjadi pengguna potensial aplikasi. Oke, di sini kita memiliki yaitu yang namanya batasan produk. Nah, jadi batasan produk karena ini adalah aplikasi Youth Counselor, yaitu aplikasi untuk konseling remaja. Sini kan sudah jelas remaja. Jadi batasannya itu untuk remaja dan dewasa muda. Oke. Habis itu tujuan dari aplikasi Yoko ini yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan pemuda, yang kedua meningkatkan reputasi perusahaan, yang ketiga membuka peluang bisnis. Baik, selanjutnya di sini ada definisi dan istilah. Di sini ada SRS, IAA, kebutuhan fungsional, kebutuhan non fungsional, stakeholder, analis bisnis, pengembang perangkat lunak, UI UX designer, manager proyek. Nah, di sini referensi di mana saya mengambil materi. Di sini yang pertama ada di website ini, di situs International Institute of Business Analysts. Terus uh, berikutnya ada lagi di blog ini, blog Template Monster. Habis itu di website The Best Therapy Practice Management Software of 2021. Nah, jadi deskripsi keseluruhan. Jadi deskripsi produk. Nah, deskripsi produk seperti tadi yang saya katakan, produk ini dikhususkan untuk memberi bantuan konseling kepada pemuda atau remaja dan dewasa muda. Nah, jadi fitur-fitur apa saja sih yang ada dalam aplikasi Yoko ini? Jadi yang pertama itu pendaftaran dan profil pengguna, ada konselor virtual, ada sumber informasi. Nah, sumber informasi ini dia menyediakan tentang artikel, berita-berita, video yang terkait tentang kesehatan mental remaja. Yang kedua ada forum dan komunitas. Kenapa ada forum dan komunitas? Karena di sini kita perlu forum dan komunitas yang aktif, yang positif dalam mengembangkan, dalam menyehatkan mental remaja. Ada pelacakan progres. Di sini kita menyediakan pelacakan progres yaitu untuk agar kita dapat mengetahui peningkatan pada diri kita. Ada notifikasi dan pengingat. Oke, di sini fungsi produk. Ini saya samalah seperti yang tadi. Ini ringkasan fungsi utama. Itu ringkasan fungsi dari fitur yang tadi. Habis itu penggolongan karakteristik pengguna. Jadi yang pertama di sini ada remaja atau dewasa muda.
Jadinya tugasnya itu dia mendaftar, membuat profil, mengakses konselor virtual, membaca sumber informasi, dan berpartisipasi dalam forum, mencoba kemajuan pribadinya, memberikan umpan balik, dan pengingat dan notifikasi yang relevan. Jadi hak akses ke aplikasi, dia bisa insert, update, delete, dan select. Habis itu kemampuan yang dimiliki. Di sini yang menggunakan fitur-fitur aplikasi berinteraksi dengan konselor, mengakses informasi dan mengelola profil mereka. Di sini pengguna yang selanjutnya, di sini ada yang namanya konselor. Jadi di konselor ini tugasnya mereka akan memberikan bantuan saran kepada pemuda, merespon pertanyaannya. Pokoknya ini konselor ini yang melakukan komunikasi begitu, tempat bertanyanya kliennya lah gitu. Dia juga bisa insert, update, delete, dan select. Nah, ini dia untuk kemampuan yang dimiliki, dia menyediakan layanan konseling virtual, berinteraksi dengan pemuda, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada administrator. Ini yang administrator ini yang akan mengelola akun pengguna, mengatur aksesibilitas, dan memantau aktivitas. Pokoknya ini yang khusus yang memantau nih. Terus itu dia sama seperti tadi juga insert, update, delete, dan select. Dia kemampuannya ya mengelola pengguna, mengatur hak akses, dan lain-lain. Selanjutnya ada pengembangan perangkat lunak. Ini pengembang perangkat lunak, mereka yang merancang aplikasi ini. Jadi tugasnya ya merancang aplikasi, mengembangkan, memelihara, terus ya menambahkan fitur-fitur baru, memperbaiki bug, dan lain-lain. Ya sama seperti tadi ada insert, update, delete, select. Sebenarnya ada lagi misalnya manipulatif data dan lain-lain. Itu pengembang perangkat lunak. Mengembangkan dan memelihara. Selanjutnya ada lingkungan operasi. Untuk lingkungan aplikasi, untuk platformnya, di sini bisa di mobile. Ini ada mobilenya. Mobilenya itu bisa untuk iOS dan Android. Androidnya di sini minimal Android Lollipop 5.0. Di sini juga kita akan menyediakan website untuk desktop dan mobile. Jadi gampang lah diakses aksesnya. Jadi perangkat keras ada tadi kan bisa di Android ya kan. Jadi perangkat kerasnya ada smartphone, komputer atau laptop. Sistem operasi. Dan di sini saya sudah katakan untuk Android 5.0 atau Android Lollipop atau yang lebih baru di atasnya iOS. Di sini iOS yang menanamkan minimal itu iOS 10. Karena sekarang sudah sampai iOS 11, jadinya iOS 10 juga dapat menggunakan aplikasi ini. Windows bisa, macOS bisa. Untuk komponen perangkat lunak, yang pertama ada database-nya, pasti yang jelas. Ada server aplikasi. Ini server aplikasi untuk melakukan pelayanan dari klien, administrator, dan konseling. Terus ada layanan konseling eksternal. Gitu. Oke. Di sini ada batasan desain dan implementasi. Yang pertama ada kebijakan perusahaan atau peraturan. Ada keterbatasan hardware. Yang ketiga ada teknologi alat dan database. Yang keempat ada persyaratan bahasa. Yang kelima adalah protokol komunikasi. Ada yang keenam pertimbangan keamanan. Dan tujuh adalah standar programan. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke kebutuhan antarmuka eksternal. Di sini ada user interface. Jadi di sini karakteristik logis dari antarmuka pengguna pada produk perangkat lunak Yoko. Nah, yang pertama dia ada gambar layar sampel. Nah, jadi ini akan menunjukkan tampilan antarmuka pengguna yang standar depannya. Habis itu yang kedua ada standar GUI atau panduan gaya keluarga produk. Ini akan menampilkan tombol, icon, menu, dan tampilan data yang pokoknya yang desainnya itu minimalis dan mudah dipahami oleh user. Yang ketiga, batasan tata letak layar. Jadi ada navigasi, panel kontrol, formulir, dan daftar atau daftar. Yang keempat, ada tombol dan fungsi standar. Misalnya, nanti dalamnya ada tombol simpan, batal, kembali, atau bantuan. Habis itu pintasan keyboard. Nah, di sini ada Ctrl S. Misalnya kita ingin menyimpan hasil progres kita bisa. Terus kita Ctrl Z untuk misalnya kita habis mengetik, ada yang kita ketik untuk mengirim pesan ke konseling.
kita bisa cancel menggunakan Ctrl Z. Selanjutnya di sini ada standar tampilan pesan kesalahan. Jadi komponennya itu di sini yang pertama ada layar utama atau home screen, ada layar pendaftaran atau registration screen, ada layar profil atau profile screen, layar pengaturan setting screen, layar pencarian source screen, layar detail screen, layar laporan report screen. Oke, kita berlanjut karena tadi sudah kita membahas software interface. Jadi di sini selanjutnya kita yang pertama jenis perangkat yang didukung. Oke, tadi itu sudah dijelaskan, misalnya komputer, desktop, laptop, tablet, dan smartphone dengan sistem operasi yang sesuai. Yang kedua ada sifat data, misalnya tadi itu data yang dikirim bisa berbentuk teks, gambar, suara. Jadi kita nanti bisa VN kalau misalnya kita malas mengetik ke konseling. Kontrol interaksi, seperti yang sensor dan sebagainya. Protokol komunikasi. Nah, ini dia protokol ini itu termasuk nih protokol jaringan seperti TCP atau IP, HTTP dan protokol yang khusus dikembangkan secara internal. Kita lanjut ke software interface. Nah, di sini ada database untuk data, untuk menyimpan data, sistem operasi, ya, misalnya itu tadi Windows, macOS, dan lain sebagainya. Alat dan pustaka di sini itu tentang bahasa pemrograman yang dipakai. Nah, di sini saya akan menggunakan bahasa Python untuk menyusun aplikasinya. Terus komponen komersial integritas. Ada data pengguna, data sesi konseling, permintaan dan tanggapan, dan data pengguna, data konseling, dan permintaan dan tanggapan. Oke, kita berlanjut ke komunikasi interface. Tadi sudah saya jelaskan. Itu sebelumnya ada email, browser web, protokol komunikasi server jaringan, formulir elektronik. Oke, kita beralih ke functional recruitment. Jadi di functional recruitment sini ini saya menggunakan kode Y. Kenapa Y? Karena diambil dari aplikasinya Yoko. Jadi sini ada kebutuhan fungsionalnya, ada registrasi pengguna, autentifikasi pengguna, profil pengguna, penjadwalan sesi konseling, pengelolaan sesi konseling, chat langsung, arsip konseling, pemberitahuan dan pengingat, evaluasi dan umpan balik, statistik dan laporan. Oke, di sini ada use case yang saya gunakan. Ini. Jadi ini urutannya sama dengan functional recruitment ini. Nah, di sini bisa dilihat aksesnya, klien bisa akses apa dan admin bisa akses apa. Oke, kita lanjut ke deskripsi. Kita langsung ke stimulus dan respon. Jadi action by user sini akan melakukan registrasi akun. Itu respon sistemnya itu akan menyediakan bagan login dan menyimpan data pendaftaran user. Habis itu melakukan konseling. Habis itu memberikan akses konseling dan menyimpan data konseling. Habis itu user logout itu akan mengeluarkan semua akses dari sistem. Sini bisa dilihat activity diagramnya. Ini ada pertama ada mulai, itu mulai kita melakukan pendaftaran, itu menyimpan data registrasi pengguna oleh sistem. Habis itu user akan melakukan login ke dalam aplikasi. Habis itu sistem akan memberikan akses beranda untuk konseling. Habis itu user akan melakukan konseling dan sistem akan menyimpan data hasil konseling. Selesai. Sini kelas diagramnya, sini ada klien, laporan, konselor, dan koneksi. Untuk kebutuhan non fungsional, di sini yang pertama ada keamanan. Keamanannya ada ketersediaan, skalabilitas, kompatibilitas, usability, keberlanjutan, keandalan, privasi, dan dokumentasi dan dukungan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.